Baik, selamat sahabat-sahabat sekalian. Kita sudah tiba di pelajaran ke-12. Satu sahabat lagi, kuartal akan berlalu. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Kisah cinta. Kisah cinta. Bahasa Inggrisnya love stories. Kalau kita simak kembali pelajaran yang lalu, Allah digambarkan sebagai apa? Seniman. Dia penulis, dia pemahat, dan lain sebagainya. Kalau dikatakan Tuhan adalah seorang seniman, masih mudah diterima. Tapi kalau kita pelajari pelajaran hari ini, Tuhan sebagai apa? Seorang yang kelihatannya sangat romantis, dan banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa terima kenyataan ini. Di introduction-nya ada satu pertanyaan yang akan kita jawab malam hari ini. Next please. Pertanyaannya terdapat di introduction. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah memasukkan jenis cerita cinta ini? Cerita-cerita romantis, dalam hal apakah itu merupakan buku sejarah? Apakah hal ini menceritakan kepada kita sesuatu mengenai sifat dasarnya, dan seberapa pentingkah baginya kisah percintaan itu? Jadi kalau kita kembali ke pelajaran yang lalu, sifat Allah yang paling outstanding di dalam Alkitab yang kita orang Kristen selalu tekankan adalah apa? God is love. God is love dalam arti love yang mana? Agape love. Basically agape love itu apa ya? Cinta yang penuh dengan pengorbanan. Ya, self-sacrificing love. Kalau kita mendengar kata God is love, yang terutama sekali adalah Tuhan itu cinta dalam arti siap mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Itu sangat berterima, tidak ada pertanyaan. Tapi kalau saudara pelajari cerita-cerita lainnya, khususnya buku apa? Songs of Soul. Song of Solomon. Bahasa Indonesia apa? Sirul Asyar, ya. Apa? Sirul Asar. Atau apa? Kidung Agung. Kidung Agung. Ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Itu sesudah pengkhotbah. Kidung Agung. Kalau salinan lama Sirul Asyar. Sirul Asar ini Dulu sekali waktu saya baru pertama kali
kenal Alkitab. Waktu itu saya masih belasan tahun. Saya baca ini Kidung Agung. Nah waktu itu saya masih umur 18 tahun, jadi saya juga bertanya-tanya waktu itu, loh kenapa cerita seperti ini ada di Alkitab? Bukankah Alkitab itu firman Allah yang suci? Seperti out of place buku ini, kok ada di Alkitab? Baru buka pasal yang pertama, banyak orang kaget membacanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya. Bukankah Alkitab itu merupakan sejarah keselamatan, salvation history, seperti kita pelajari? Jadi, di mana tempatnya? Apa kaitannya dengan kisah-kisah kasih yang ada di dalam Alkitab ini? Mengapakah cerita-cerita seperti ini dimasukkan di dalam Alkitab? Itu akan kita coba jawab pada malam hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba kita buka ayat intinya. Ayat intinya Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. I have loved you with an everlasting love. Aku telah mencintai engkau dengan kasih yang kekal. Everlasting love. Next, please. Kita masuk di discussion. Judul pelajaran hari Minggu, bahasa Indonesia apa? Kisah cinta pertama. Apa? Kisah cinta pertama. Kisah cinta pertama. The first romance. Ayatnya Kejadian 2 ayat 23. Jim, boleh baca lagi? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dia dinamai apa? Perempuan. Karena dia diambil dari laki-laki. Ada orang berimajinasi waktu Hawa sudah dijadikan dari tulang rusuk Adam. Adam kan dalam proses itu oleh Tuhan diberikan tidur yang nyenyak. Waktu dia sadar, dia lihat Hawa. Berapa lama kemudian dia ditanya, Adam, do you love her? Katanya Adam menjawab, do I have choice? Lalu kalau tidur, si Hawa selalu pegang rusuknya Adam. Dia hitung-hitung apa yang hilang cuma satu, jangan-jangan sudah dua yang hilang. Itu orang berimajinasi. Apa kesimpulan yang saudara ambil dari Kejadian 2 ayat 23?
Nah, kalau saudara kembali ke cerita Kejadian 1 ayat 26-27, maka Tuhan menciptakan manusia apa? Menurut gambar. Menurut peta. Selain itu, Tuhan menciptakan manusia menurut petanya. Diciptakannya Mereka laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Jadi jangan lupa ya, both male and female reflect his image. Itu yang harus digarisbawahi. Both male and female reflects his image. Coba Hel buka hari Minggu paragraf pertama. Kita perlu memulai bagian awal kitab Kejadian dengan kisah cinta pertama dalam kitab suci, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah mahkota ciptaan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan mencerminkan rupanya. Adam dan Hawa menerima kehidupan mereka sebagai hasil karya agung Allah. Kerumitan tubuh fisik kita menyisakan satu kesaksian yang paling kuat terhadap kebijaksanaan dan keagungan pencipta kita. Ada orang katakan sex is dirty. Itu tidak benar. Kalau dipelajari Alkitab, seks itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Itu dijadikan untuk jadi berkat bagi umat manusia. Baik Adam dan Hawa menerima hidup mereka sebagai akibat daripada kuasa Tuhan yang tidak dapat dipikirkan, kasih yang tidak terbatas. Dan seperti kata tadi, tubuh manusia yang sangat kompleks merupakan salah satu kesaksian yang sangat berkuasa tentang the wisdom and might of our Creator. Kemudian next, hubungan antara Adam dan Hawa sangat apa? Close and intimate. Hubungan Adam dan Hawa sebagai suami istri sangat-sangat erat. Ini dibuktikan oleh 4 hal. Yang pertama, manusia atau wanita dijadikan dari siapa? Dari tubuh, dari sebagian tubuh manusia laki-laki. Jadi sama bahannya, darahnya, dagingnya. Sebagai tambahan, Hawa dijadikan dari tulang mana? Bukan dijadikan dari tulang kepala, bukan juga dijadikan dari tulang kaki. Mengapa? Bukan dari tulang kepala, Dia tidak lebih tinggi. ya, supaya jangan Hawa yang memerintah. Bukan dijadikan dari tulang kaki supaya jangan direndahkan. Itu sangat simbolis. Dijadikan dari tulang rusuk artinya apa? Setara. Memang sebelum jatuh ke dalam dosa,
status laki-laki dan wanita bukan setara, sama rata, tidak ada bedanya. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan bikin apa? Laki-laki di atas. Rearrangement untuk kebahagiaan mereka. Ini sesudah dosa masuk, wanita di bawah laki-laki. Itu adalah arrangement. Makanya ada ayat yang mengatakan, hai wanita, tunduklah kepada suami Seperti dalam itu. segala perkara seperti kepada siapa? Tuhan. Memang itulah arrangement daripada Tuhan sesudah dosa masuk. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani, kata untuk manusia yang digunakan di ayat 23 adalah apa? Ish. Sedangkan kata Ibrani yang digunakan bagi perempuan adalah apa? Isha. Laki-laki Ish, perempuan Isha. Dan sekali lagi hal ini menunjukkan kedekatan mereka, keintiman mereka satu dengan yang lain. Itu kedua. Yang ketiga, pada waktu Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan, Kejadian 2 ayat 24, Alkitab mengatakan bahwa seorang laki-laki harus leave his parents. Leave itu artinya apa? Meninggalkan. Dan cleave. Apa cleave? Bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka disebut one flesh. Echad bahasa Ibrani. Satu petunjuk yang luar biasa tentang keintiman mereka. Jadi hubungan yang paling dekat di antara manusia yang diajarkan oleh Alkitab bukan anak dengan bapak, tapi siapa? Suami dan istri. Kemudian yang keempat, baca paragraf yang kedua, Hel. But next to the last. Hari Minggu. Yang paragraf kedua gitu ya. Paragraf kedua dari bawah. Dari bawah? Ya, akhirnya ketelanjangan mereka juga menyatakan kedekatan dan keintiman pasangan pertama ini. Apapun yang terkandung dalam hubungan mula-mula mereka, tentu yang menjadi bagian utamanya adalah kisah cinta romantis. Allah tidak menentang kemesraan. Sebaliknya, Dia menciptakan kita menjadi makhluk yang mampu untuk mengalaminya. Ternyata, hal itu tampaknya menjadi salah satu unsur utama yang Dia ciptakan di dalam kita. Jadi kalau saudara kumpulkan 4 poin yang tadi dibacakan, maka jelas God is not against romance. Tuhan tidak menentang apa? Romantis, yang diterjemahkan kemesraan. Sebaliknya, Ia menciptakan kita sebagai makhluk yang sanggup mengalami kemesraan itu. Malahan ini adalah merupakan salah satu basic element yang diperlukan dalam hidup manusia, yang biasa disebut kebutuhan biologis. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Poinnya yang harus ditekankan adalah hubungan di antara manusia yang paling intim, yang paling dekat, bukan saudara bersaudara, bukan ibu dengan
anak, tapi suami dan istri. Itu poinnya. Sehingga mereka disebut bukan lagi dua, tapi one flesh. Kemudian kita masuk ke hari Senin. Judulnya apa bahasa Indonesia hari Senin? Percintaan Alkitabiah. Banyak orang merasa dua kata ini incompatible. Alkitab itu kan sesuatu yang berisi hal-hal rohani, kok dicampurkan dengan apa? Romance. Tapi kalau kita pelajari, memang demikian adanya. Alkitab menggambarkan cerita tentang kemesraan. Yang pertama cerita tentang siapa? Abraham. Abraham dengan siapa? Sarah. Dengan Abraham. Sarah. Coba Hel baca bagian yang pertama. Hari Senin ini kan? Ya, Meskipun Alkitab menjadi banyak sejarah, namun di dalamnya terdapat beberapa kisah percintaan. Ada satu ikatan kasih sayang yang kuat antara Abraham dan Sarah. Dia tidak pernah mengganjar Sarah selama tahun-tahun kemandulannya. itu bukan mengganjar. He doesn't deserve. Jadi Dia kan tidak Sarah mandul. Iya. Berapa lama ditunggu anaknya baru keluar? 25 tahun. Nah, selama menunggu itu, Abraham tidak pernah apa? Meninggalkan. Jadi kata desert itu di bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Mengganjar. Bukan mengganjar. Desert itu meninggalkan. Buktinya Sarah sendirilah yang menganjurkan agar Abraham mengambil Hagar sebagai pengganti fungsi istri. Ikatan cinta antara Abraham dan Sarah sangat kuat. Lihat Kejadian 16. Itu yang pertama. Kisah cinta yang pertama di Alkitab. Abraham dengan Sarah. Meskipun mereka berdua bergumul menunggu anaknya, anak perjanjian, Abraham tidak pernah meninggalkannya. Kemudian yang kedua tentang siapa? Ishak. Dan Rebeka, anak-anak muda yang berencana untuk menikah dianjurkan membaca Kejadian pasal 24. Itu cerita yang memberikan pelajaran yang sangat indah untuk anak-anak muda yang sudah serius untuk memikirkan pernikahan. Kejadian pasal 24. Kemudian cerita yang lain, saya baca paragraf yang ketiga. Kisah cinta lainnya yang banyak dicatat dalam Alkitab adalah antara Yakub dan Rahel. Dengan cepat Yakub menunjukkan responsnya yang hangat kepada Rahel. Selain kitab Kidung Agung, tidak ada contoh lain dalam kitab suci mengenai seorang laki-laki dan perempuan berciuman. Tentu saja bukan sebelum menikah. Dan jika kita mengingat bahwa Allah adalah sumber inspirasi dari kitab suci, dan melalui ilhamnya kitab Kejadian telah ditulis, kita diingatkan bahwa Allah adalah romantis karena Dia memuat kisah cinta dan ciuman ini dalam Alkitab. Lihat Kejadian 29. Jika Anda menulis sebuah buku sejarah meliputi waktu ribuan tahun yang lalu, mencakup penciptaan umat manusia dan kejatuhannya, mengapa Anda memasukkan kisah cinta ini dengan rinci di dalam periode sejarah yang dilampirkan dalam kitab Kejadian? Pasti banyak tenggang waktu. Namun Allah mengilhamkan
penyertaan kisah cinta yang hangat ini. Oke, jadi setelah 4 cerita cinta dikemukakan, tetap pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapakah cerita-cerita cinta seperti ini harus dimasukkan menjadi sebagian daripada sejarah keselamatan, yaitu Alkitab. Jadi pertanyaannya tetap sama, mengapa harus dimasukkan dalam Alkitab. Baik, terus kita masuk, nanti kita akan jawab pertanyaan itu di hari Selasa. Romans menurut pelajaran hari Selasa adalah a basic part of the human experience. Apakah saudara-saudara pernah membaca tulisan dari ahli ilmu jiwa Amerika bernama Abraham Maslow? Iya, teori-teori tingkat kebutuhan. The Hierarchy of Human Needs. Iya. Yang paling pertama apa? Basic part of human experience. Kebutuhan Basic. fisik dan kebutuhan apa? Biologis. Nah, jadi manusia itu, kalau saudara baca Matius 4 ayat 4, Yesus katakan apa? Manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Manusia tidak hidup hanya oleh roti saja, tapi oleh apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kalau saudara mendengar Matius 4 ayat 4, ucapan Yesus, apa kesan saudara tentang manusia? Bahwa manusia itu adalah a complex creation. Manusia itu adalah makhluk yang kompleks, yang punya bukan cuma satu kebutuhan tapi banyak kebutuhan. Dan salah satu kebutuhan asasi yang harus dipenuhi dalam hidup seorang manusia adalah apa? Fisik. Biological needs. Itu merupakan basic part of the human experience. Jadi cinta, romans, kemesraan adalah merupakan apa? Basic part of human experience. Satu kali ada seorang perawat menjaga seorang anak yang masih kecil yang tidak punya ibu dan bapak. Perawat itu pada suatu hari katakan, "John, I love you very much." Lalu si John balik nanya, "Nurse, what is love?" Lalu nurse itu peluk dia, hug dia, cium dia, belai dia. Dia katakan, "John, this is love." Lalu si John katakan, "If this is love, I like it very much." Jadi, love adalah basic part of human experience. Kalau sudah baca Kisah 20 ayat yang kelima,
di sana dikatakan oleh Tuhan, akulah Tuhan yang apa? Cemburu. Bagaimana? Allah itu Allah yang apa? Jelas. Yang cemburu. Baik atau tidak baik cemburu? Baik. Cemburu baik. Coba kita buka ayatnya. Itu konteksnya apa? Keluaran 20 ayat 5. Siapa yang sudah dapat? Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini tentang apa? Membuat apa? Ilah lain. Patung ya. Oke, terus Pak Mandoro. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau saudara pelajari kembali, itu hukum yang keberapa? Hukum kedua. Jangan membuat patung utara. Nah, hubungan antara Tuhan dengan umatnya digambarkan seperti hubungan siapa? Suami dan istri. Jadi Tuhan itu menikah dengan umatnya secara rohani. Kalau umatnya mengambil ilah lain, Tuhan merasa apa? Cemburu. Cemburu. Nah, cemburu dalam hal ini, cemburu yang positif. Cemburu oleh karena dia adalah apa? Sangat mencintai umatnya. Lalu definisi cemburu apa? Definition of jealousy. Yang dimaksud dengan cemburu di sini apa? Itu terdapat di paragraf ketiga hari Selasa. Menduakan Tuhan. Coba hebat. Pasal apa? Ketiga pendeta. Ya. Banyak kali Allah mengungkapkan kecemburuannya terhadap umatnya. Oke, banyak kali. Nanti kita akan lihat beberapa. Kecemburuan ialah sebuah perasaan seorang pencinta ketika dia pikir bahwa orang yang dicintainya tidak setia kepadanya. Allah bukanlah satu Ulangi lagi. Kecemburuan ialah sebuah perasaan seorang pecinta ketika dia pikir bahwa orang yang dicintainya tidak setia kepadanya. Allah bukanlah satu kekuasaan atau pribadi yang tidak pernah tidak berperasaan. Dialah satu oknum pribadi yang penuh kasih sayang kepada keluarga umat manusia. Betapapun sulitnya kita memahami, Allah mencintai kita, dan seperti pecinta yang lain, Dia terluka oleh ketidaksetiaan kita. Kalau saudara nanti berkesempatan baca buku Yeremia. Nah, kalau saudara baca buku Yeremia, Tuhan itu seperti memelas kepada Israel yang selalu mencari dewa yang lain. Sampai Tuhan katakan, "Hai Israel, apa yang saya sebagai suami belum buat bagi kamu? Kebutuhan apa yang belum saya penuhi bagi kamu? Kok kamu tega-teganya meninggalkan saya?" Tuhan tuh seperti memelas bicaranya.
Karena cintanya kepada siapa? Umatnya. Sampai Tuhan katakan, kembalilah Israel. Kalau kamu kembali, maka aku juga akan apa? Kembali. Akan kembali. Tapi kalau saya baca Yeremia, apa yang terjadi dengan Israel? Berzina rohani. Ya? Saya buka buku Yeremia untuk melihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-6 mulai. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Teruskan? Terus ayat yang ke-8. Oh, dilihatnya bahwa orang karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Ayat 14. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku telah menjadi tuan atas kamu. Bahasa Inggrisnya apa? Your husband. For I am married to you. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan, kembalilah kepadaku karena aku ini sudah menikah dengan kamu. Oh. I am married to you. Terus, dulu. Aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Jadi kalau saudara baca di sini, Tuhan itu sangat memelas. Melihat Israel tinggalkan dia, Tuhan katakan, kembalilah. Karena aku ini, I am married to you. I will take you. Tapi mana? Ayat 20. Ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kamu Israel. Jadi kalau saudara baca cerita di sini, kelihatan bahwa Tuhan itu sangat apa? Mencintai, sangat cemburu melihat tindak tanduk daripada Israel, sampai dikatakan, kembalilah karena saya ini sudah menikah dengan kamu. Jadi kecemburuan di sini adalah a feeling lovers get when they think that their beloved is not faithful to them. Satu perasaan yang dirasakan oleh seorang suami atau istri pada waktu mereka melihat kekasihnya tidak setia kepadanya. Jadi ini adalah sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Kemudian kita tiba kepada A Book of Romance. A Book of Romance ini buku yang mana? Buku Kidung Agung. Coba kita buka beberapa sampling, kita ambil beberapa sampel dari buku ini. Buka buku Kidung Agung, Sirul Asyar, pasal yang pertama.
Sudah dapat? Ayat 2. Sifat asal pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Ayat pertama. Ayat pertama sampai ayat keempat. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Ayat 5. Ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Baik, kalau saudara baca, ini baru permulaannya. Dan kalau saudara baca terus, kita akan mendapat kesan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat romantis. Nah, di sini ada pertanyaan, kembali pertanyaan ini muncul. Hari Rebo, paragraf kedua. Dan meskipun pertanyaan tentang penderitaan umat manusia menyentuh segala aspek kehidupan, kita pasti tidak melupakan kesenangan hidup. Mengapa makanan rasanya sangat enak? Mengapa begitu banyak lidah yang sangat cocok untuk mencicipi banyak cita rasa yang menggoda di dalam makanan? Nah, maksudnya begini. Di dalam hidup kita, seringkali pertanyaan yang timbul adalah pertanyaan tentang human suffering. Kenapa manusia menderita? Biasanya itu yang kita deal. Dan kita seringkali mengutip Ayub, mengutip cerita tentang the great controversy antara Tuhan dan Lucifer dan lain sebagainya. Tetapi kali ini yang ditanyakan adalah bukan mengapa manusia menderita. Yang ditanyakan apa? Tidak setia. Baca kembali ya. Dan meskipun pertanyaan tentang penderitaan umat manusia menyentuh segala aspek kehidupan, we must not forget. Apa? Kita pasti tidak melupakan kesenangan hidup. Oke, lompat ke paragraf berikutnya. Jawaban semua pertanyaan itu adalah sama, karena Allah telah menjadikan kita seperti itu. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk jasmani yang dapat menikmati kesenangan jasmani. Kidung Agung membahas topik ini lebih mendalam. Mengapa buku itu ada di dalam Alkitab? Itu adalah sebuah buku yang berisi kesenangan romantis belaka. Semua kesenangan seksual dalam kitab itu tidak terkait dengan melahirkan anak. Kitab itu dengan tegas mengingatkan kita kesenangan khusus yang Allah rancang dan khususkan untuk suami dan istri. Maka air cinta romantis yang menggembirakan itu dapat ditelusuri kepada sumbernya di dalam Allah. Kalau saudara ditanya, mengapa buku seperti Kidung Agung
atau Sirul Ashar ini yang berisi cerita cinta kemesraan yang begitu intim harus ada di dalam Alkitab. Yang sudah tahu selama ini apa? Kalau buku Ayub itu menjawab cerita tentang mengapa manusia menderita. Kita bisa dapat jawabnya sebagian dari buku Ayub. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa buku seperti Kidung Agung, Sirul Ashar yang berisi dengan cinta itu harus ada di dalam Alkitab, yang oleh banyak orang dianggap seperti out of place. Kalau cerita tentang mengapa manusia menderita itu memang harus ditanyakan. Tapi ada yang mengatakan kenapa cerita-cerita seperti di buku Kidung Agung harus ada dalam Alkitab. Apa? Kembali ke hari Rebu, paragraf ketiga. Jawaban semua pertanyaan itu adalah sama. Apa jawabannya? Karena Allah telah menjadikan kita seperti itu. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk jasmani yang dapat menikmati kesenangan jasmani. Oke. Itu jawabnya. Simple. Nah, baca terus. Kidung Agung membahas topik ini lebih mendalam. Mengapa buku itu ada di dalam Alkitab? Itu adalah sebuah buku yang berisi kesenangan romantis belaka. Semua kesenangan seksual dalam kitab itu tidak terkait dengan melahirkan anak. Kitab itu dengan tegas mengingatkan kita kesenangan khusus yang Allah rancang dan khususkan untuk suami dan istri. Mata air cinta romantis yang menggembirakan itu dapat ditelusuri kepada sumbernya di dalam Allah. Nah, kalau sudah pelajari sejarah sebelum zaman reformasi, para ahli Alkitab menafsirkan buku Kidung Agung itu secara alegoris. Jadi itu bukan literal. Itu semuanya merupakan alegori. Mereka katakan cerita-cerita itu harus dibuang. Yang harus diambil adalah inti sarinya. Jadi semua yang nadanya seperti penuh kemesraan, penuh birahi, itu harus dibuang. Tadinya begitu para ahli-ahli Alkitab menafsirkan Kidung Agung. Tapi sejak reformasi sudah berubah. Para ahli Alkitab umumnya menafsirkan buku Sirul Ashar ini secara literal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah hubungan antara suami dan istri yang begitu intim, melebihi keintiman hubungan-hubungan yang lainnya, itu semua dituliskan untuk menggambarkan apa? Hubungan Tuhan dengan siapa? Dengan gerejanya. Jadi tadi sudah dikatakan hubungan yang paling intim antara manusia bukan anak dengan bapak, bukan saudara dengan saudara, tapi hubungan dengan siapa? Suami dan istri. Nah, begitulah hubungan Tuhan dengan siapa? Dengan umatnya. Kalau sudah baca buku Yehezkiel, di Yehezkiel juga hubungan antara Tuhan dan manusia
umpamakan seperti hubungan suami dan istri yang begitu erat. Jeremia dengan Yahzil senada. Jadi kalau saudara membaca buku seperti Sirul Asar, jangan lupa itu yang diucapkan di sana memang sepintas selalu seperti suami dan istri punya hubungan. Tapi lebih dalam dari itu, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa hubungan Tuhan dengan umatnya hanya bisa digambarkan seperti hubungan suami dengan siapa? Dengan istrinya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, hari Kamis. Jesus and Romance. Ini banyak orang akan protes mendengar apa? Jesus and apa? And Romance. Ini cerita tentang apa? Mujizat yang pertama yang Yesus adakan di kota Kana. Apa pertanyaannya? Mengapa cerita seperti ini ada di Alkitab? Nah, sekarang kita masuk Jesus and Romance. Nah, kalau sudah pelajari upacara perkawinan orang Yahudi di zaman Alkitab, itu adalah sesuatu yang sangat apa? Sangat mengesankan. Coba Hel baca paragraf kedua. Hari Kamis benar? Ya. Yesus baru, paragraf kedua. Ya. Pernikahan orang Yahudi di zaman Alkitab merupakan kesempatan yang mengesankan. Pernikahan di desa kecil Kana di Galilea bisa jadi peristiwa istimewa tahun itu. Maksudnya kalau terjadi upacara pernikahan di sebuah kampung yang kecil di Galilea, itu buat penduduk di sana merupakan apa? Event of the year. Maksudnya peristiwa yang sangat penting tahun itu. Jadi upacara pernikahan adalah upacara yang sangat apa? Sangat penting. Bagaimana pentingnya? Baca terus. Pesta tersebut berlangsung beberapa hari. Para rabi dan Biasanya sampai 7 hari 7 malam. Nah, kalau 7 hari 7 malam pesta ini berlangsung, siapa yang repot? tuan rumah. Tuan rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak baru bertanya, apa masih cukup makanan? Apa masih cukup makanan? 1 hari aja pesta, repot. Ini kalau 7 hari 7 malam. Terus apa lagi yang terjadi? Para rabi dan muridnya berhenti belajar. Bible study stop. Celaka. Dulu guru sekolah Sahabat tidak ada. Ini kalau rabi dan pelajar berhenti belajar, ya Bible study stop. Terus apa lagi? Setiap orang membawa hadiah dan tuan rumah sangat berharap agar para tamunya dapat menikmati makanan dan minuman terbaik serta bersukaria. Jadi ini yang terjadi. Kalau terjadi perkawinan, semua ikut apa? Terpengaruh. Memberikan kado. Dan yang paling repot, tuan rumah memastikan apakah makanan dan minuman apa?
Cukup. Dan kali ini apa yang tidak diinginkan apa? Terjadi. Terus Lalu kalau kehabisan air minum, itu lebih daripada kekecewaan kecil. jadi kalau sampai anggur habis, itu bukan sekedar kekecewaan biasa itu. Itu merupakan apa? Kecewa besar. Nah, baca. Itu merupakan suatu malapetaka. Jadi kalau sampai kekurangan minuman atau makanan, itu bukan cuma kekecewaan, itu satu apa? Tragedi. Dan Ibu Yesus datang untuk menjelaskan keadaan darurat tersebut kepadanya. Jadi yang repot adalah siapa? Ibunya Yesus. Mengapa? Masih kerabat dari Karena masih kerabat. kerabatnya Yang kawin. kerabatnya yang menikah. Jadi makanya ibunya Yesus sangat apa? Sangat berkepentingan. Baca terus. Dan Ibu Yesus datang untuk menjelaskan keadaan darurat tersebut kepadanya. Namun ia tidak menyarankan sesuatu. Tidak juga pasif. Ibu Yesus berbicara kepada para hamba seisi rumah itu dan meminta kepada mereka, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ibunya Yesus katakan kepada petugas-petugas yang in charge untuk makan minuman, kalau sampai Yesus bicara, apa yang dia katakan, kamu turut saja. Kemudian apa? Kemudian Yesus menyuruh para hamba itu mengisi 6 tempayan dengan air. Para arkeologi mengatakan bahwa pada waktu itu sebuah tempayan penyimpanan dapat menampung 15-25 galon. Kita ambil saja yang paling rendah, yang konservatif 15 galon. Jadi satu tempayan 15 kali 4 liter berapa? 60 liter. Dari 60 liter harus berapa yang harus diisi? 6. 6. Terus Jadi paling sedikit 90 galon. Para 90 galon ini 6 kali 15. Iya. Para pelajar Alkitab menyatakan bahwa sedikitnya ada 120 galon. Berapa galon? 120 galon. Terus Hal berikut yang kita dengar adalah seruan kegembiraan dalam ucapan selamat kepada mempelai laki-laki, kata mereka. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jika ada 4 liter dalam 1 galon, dan masing-masing 1 liter dapat menghasilkan 6 gelas, ukuran yang umum digunakan pada waktu resepsi pernikahan, total minuman yang tersedia dapat mencapai 2160 gelas, atau 90 galon kali 4 kali 6. Ini artinya 2160 gelas minuman yang terbaik disajikan untuk pesta pernikahan kecil di desa terpencil di Galilea. Di tempat pernikahan itu, Yesus menuangkan yang terbaik yang pernah dilihat setiap orang. Ini pelajaran sampingan. Biasanya katanya di pesta-pesta kawin, tuan rumah sediakan apa? Anggur yang lebih baik dahulu. Yang pertama sediakan tuh anggur ekspor impor. Baru lama-lama menjadi apa? Anggur lokal. Anggur lokal. Kalau tapi anggur yang dibikin Yesus itu Terbaik yang pernah mereka lihat. kok sampai akhir pesta anggurnya anggur apa? Anggur terbaik. Anggur terbaik. Itu cerita sampingannya. Dan saudara harus ingat, itu tabung-tabung drum-drum yang dipakai itu bukan drum-drum biasa. Itu adalah apa?
itu adalah drum-drum yang biasa diisi air untuk upacara keagamaan orang Yahudi. Itu bejana-bejana, itu bukan bejana-bejana seperti yang biasa kita lihat. Itu adalah bejana yang biasa diisi air untuk upacara keagamaan Yahudi, membersihkan diri mereka. Tetapi sekarang diisi oleh apa? Anggur. Mengartikan bahwa apa yang Yesus berikan lebih baik daripada apa yang disediakan oleh agama Yahudi. So Jesus has something that is better. Itu pelajaran sampingannya. Tapi dalam cerita ini pelajarannya apa? Paragraf yang berikutnya. Dalam mujizat ini kita dapat melihat kuasa kreatif Allah, kuasa yang sama yang menciptakan dunia kita ini. Dan dalam pelayanan Yesus di bumi, inilah mujizat pertama dinyatakan dalam konteks pernikahan. Terus yang terakhir, cinta romantis dan pernikahan adalah pemberian yang terindah dari Allah. Kita harus mengingat juga bahwa Yesus tidak pernah menikah. Jadi dia meninggalkan contoh yang menunjukkan bahwa tidak setiap orang harus menikah. Orang yang tidak menikah dapat menikmati hidup sepenuhnya dan produktif serta gembira sebagaimana orang yang menikah. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Ada 3 poin yang merupakan pelajaran yang penting untuk malam ini. Untuk kampung kecil 2160 gelas itu apa? Sangat banyak. In conclusion, God is what? Bahasa Indonesia apa? Iya. Cinta yang tulus dan penuh kasih sayang. Passion. Jangan salah terjemahkan ya. Itu di hari Jumat di summary. Ada keringkasannya. Hari Jumat paling bawah. Bagi banyak orang modern, Allah telah direndahkan menjadi satu teladan yang baik, atau dia telah dicairkan menjadi suatu konsep yang berguna untuk mengorganisir perdamaian dunia. Dia tidak nampak seperti satu pribadi yang cintanya dapat kita rasakan. Tetapi kitab suci menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah penyayang yang penuh kasih mesra. Passionate lover itu Penyayang yang penuh Yang penuh kasih mesra. Pikirkan pertentangan yang menimbulkan doktrin-doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7 berbeda. Jadi ingat, Tuhan itu adalah pengasih yang penuh dengan apa? Kasih mesra. Kasih mesra. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab, penulis Alkitab seringkali
untuk menggambarkan Tuhan supaya bisa dimengerti oleh manusia, dipakai gambaran-gambaran yang dimengerti oleh manusia. Contohnya ini. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang aloof, Tuhan yang tidak peduli manusia, apalagi benci. Tapi Alkitab mencoba menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah seorang pengasih, pencinta yang penuh dengan apa? Penuh dengan perasaan. Ini kata passionate lover. Di bahasa Indonesia diterjemahkan apa tadi? Penyayang yang penuh kasih mesra. Ya. Penyayang yang penuh dengan kasih mesra. Jadi Tuhan itu begitu concern, begitu penuh perhatian kepada manusia, sehingga digambarkan sebagai passionate lover. Yang kedua yang harus saudara ingat, di halaman 142 kalau bahasa Inggris, hari Kamis bagian akhir. Hari Kamis bagian akhir itu. Paragraf terakhir. Cinta romantis dan pernikahan adalah pemberian yang terindah dari Allah. Jangan lupa, romantic love and marriage are indeed wonderful gifts from God. Itu adalah pemberian dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Dan itu merupakan kebutuhan yang sangat basic di dalam hidup manusia. Yang ketiga, saya baca hari Jumat, paragraf pertama. Dalam perjanjian lama maupun baru, pernikahan digunakan untuk menggambarkan kelembutan dan ikatan suci yang terbentuk antara Kristus dan umatnya. Bagi Yesus, kegembiraan pesta pernikahan menunjuk kepada kebahagiaan pada hari ketika Dia akan membawa mempelai perempuannya ke rumah Bapa, dan umat yang ditebus bersama penebus akan duduk bersama-sama dalam jamuan pernikahan anak domba. Dia berkata, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Kitab suci menyimpulkan dengan tema agung yang sama ketika penglihatan tentang hal-hal surgawi diberikan kepada Rasul Yohanes. Dia menulis, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi satu pengalaman yang paling berbahagia apabila kita duduk di perjamuan pernikahan siapa? Anak domba. Anak domba. Kalau anak domba, yaitu Yesus adalah pengantin laki-laki, siapa pengantin perempuannya? Jemaat kita, umatnya. Siapa?
Jangan lupa, Yesus adalah pengantin laki-laki, Yerusalem yang baru adalah pengantin perempuannya. Dan kita akan diundang untuk hadir di dalam pesta perjamuan nikah anak domba. Itulah yang menjadi pengharapan kita.